bareng-bareng nih membuat kebijakan baru di dunia pendidikan Indonesia, yaitu Kebijakan Rapor Nasional Sekolah atau disebut RNS. Kenapa sih ini penting? Karena selama ini mutu sekolah kita itu banyak yang belum kelihatan. Yuk kita bongkar bareng-bareng kebijakan RNS. Oke, kita mulai dari masalah yang utama, yaitu identifikasi masalah kebijakan terlebih dahulu. Sekarang ini, belum ada satu sistem pun yang bisa nunjukin mutu sekolah secara terbuka dan mudah diakses semua orang. Padahal, data itu sebenarnya ada. Ada data hasil belajar siswa, kualitas guru, lingkungan belajar, sampai fasilitas sekolah. Tapi, semuanya menyebar di mana-mana, dan sayangnya nggak bisa diakses publik. Akibatnya banyak yang jalan dalam kegelapan. Orang tua nggak tahu kualitas sekolah anaknya. Guru dan kepala sekolah nggak punya gambaran posisi sekolahnya. Pemerintah daerah juga bingung ambil keputusannya karena minimnya data yang akurat dan terbaru. Lalu parahnya lagi, data mutu sekolah yang ada itu jarang diperbarui dan cuma jadi laporan internal pemerintahan. Masyarakat ya nggak bisa pantau apalagi terlibat. Hasilnya, perbaikan pendidikan jadi lebih lambat dan seringkali nggak nyambung sama kebutuhan nyata di lapangan. Nah, setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah kumpulin datanya. Mulai dari statistik nasional, survei observasi langsung, ngobrol sama guru kepala sekolah ataupun masyarakat, orang tua, kemudian juga sambil cek kondisi sekolah di lapangannya, dan hasilnya kita dapat melihat data dari Asesmen Nasional sama Depotik. Di situ kelihatan banget ketimpangannya antara sekolah yang udah keren banget, hasil belajarnya bagus, fasilitasnya lengkap, tapi nggak sedikit juga yang masih jauh tertinggal, entah dari aspek akademik, fasilitas, atau lingkungan belajar. Kemudian kedua itu kita dapat wawancara dari orang tua, guru, kepala sekolah, bahkan dinas pendidikan daerah. Dan terakhir, belum ada aturan nasional yang mengatur secara jelas tentang pelaporan mutu sekolah ke publik. Jadi kesimpulannya itu sistem sekarang itu belum cukup. Kita butuh terobosan baru yang lebih transparan, akurat, dan bisa dipantau siapa saja. Setelah tahu masalahnya, langkah selanjutnya tentu saja perumusan alternatif kebijakan. Nah, ada 3 opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Opsi yang pertama, sistem rapor digital terbuka. Jadi kita bisa bikin sistem rapor digital terbuka yang bisa diakses semua orang, mulai dari orang tua, guru, kepala sekolah, sampai masyarakat umum. Kemudian opsi kedua, laporan cetak tahunan. Membuat laporan cetak tahunan dengan kondisi setiap sekolah. Laporan ini dapat dikirimkan ke sekolah dan pemerintah daerah tiap tahunnya. Kemudian opsi ketiga, membuat dashboard khusus untuk pemerintahan. Jadi datanya itu hanya bisa dilihat oleh Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan supaya bisa milih dengan bijak. Ada beberapa pertimbangan penting. Yang pertama, aksesibilitas. Apakah data ini mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan atau tidak? Kemudian transparansi, bisa dibuka ke publik atau hanya buat internal. Kemudian efektivitas, gimana sih data ini bisa bantu evaluasi dan perbaikan mutu. Terakhir ada dukungan publik, apakah masyarakat mendukung dengan adanya kebijakan ini atau tidak. Lalu opsi terpilih mana sih dari ketiga opsi tersebut? Setelah diperkirakan matang-matang, akhirnya
keputusan opsi ini terpilih opsi pertama. Kenapa? Karena pertama itu mendorong transparansi mutu pendidikan. Semua orang bisa tahu kondisi sekolah secara nyata. Kemudian memudahkan pemantauan dan perbaikan berbasis data. Sekolah dan pemerintah daerah itu bisa langsung lihat datanya, lalu rancang langkah perbaikannya. Kemudian terakhir, memperluas partisipasi masyarakat pendidikan. Orang tua, guru, bahkan warga sekitar sekolah itu bisa ngasih masukan dan dorongan agar sekolah itu jadi lebih baik. Jadi bukan cuma pemerintah saja yang bekerja, tetapi seluruh masyarakat itu ikut andil. Nah, setelah opsi terbaik dipilih, kita lanjut ke pemilihan dan penetapan kebijakan. Langkah yang pertama itu ada menyusun draft kebijakan. Isinya lengkap banget, mulai dari tujuan, indikator, mutu, cara pengumpulan data, sampai gimana publik itu bisa akses informasinya. Kemudian langkah kedua, melakukan konsultasi dengan stakeholder. Mulai dari perwakilan sekolah, dinas pendidikan, asosiasi guru, dan masyarakat sekitar. Tujuannya supaya apa sih? Supaya kebijakan ini tuh benar sesuai kondisi di lapangan dan didukung oleh semua pihak yang nanti bakal terlibat. Kemudian terakhir ini menetapkan kebijakan secara resmi. Setelah disepakati dan disempurnakan, kebijakan RNS itu ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintahan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Artinya apa? Udah punya kekuatan hukum dan siap dijalankan di seluruh Indonesia. Sekarang kita lihat isi utama dari kebijakan RNS ini. Tujuan utama untuk mendorong transparansi mutu pendidikan dan mempercepat perbaikan layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Yang pertama tujuannya jelas memberikan informasi terbuka tentang mutu sekolah kepada masyarakat, serta mendorong sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan. Kemudian indikator kebijakan dari RNS itu apa aja? Ada 10. Yang pertama, capaian literasi siswa, kedua, capaian numeris siswa, ketiga, karakter siswa, lingkungan belajar di sekolah, kepuasan orang tua terhadap layanan sekolah, kinerja guru, ketersediaan dan kualitas fasilitas sekolah, tingkat partisipasi sekolah dalam asesmen nasional, ketuntasan pelaksanaan kurikulum, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Akses datanya. Seluruh data ini dapat diakses secara terbuka oleh publik melalui portal resmi RNS yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Terakhir ada jadwal pemutakhiran. Kemudian data itu akan diperbarui secara berkala, yaitu 2 kali dalam setahun, agar kondisi sekolah itu dapat ditampilkan secara relevan dan terkini. Selanjutnya, supaya kebijakan rapor nasional itu punya landasan hukum yang kuat dan bisa didukung semua pihak, tentu harus lewati proses resmi, legitimasi kebijakan. Yang pertama, rapat pimpinan Kemendikbudristek. Di sini semua aspek teknik itu dapat membahas rancangan kebijakan dan persetujuan kebijakan. Jadi di sini tuh semua aspek teknis hukum dan operasional dikaji biar jelas dan matang. Kemudian yang kedua, dilakukan uji publik di forum pendidikan. Draft kebijakan dipaparkan di hadapan perwakilan guru, kepala sekolah, orang tua, dinas pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat. Tujuannya untuk apa? Dapat masukan biar kebijakan ini benar-benar menyambung sama kebutuhan yang ada di lapangan. Ketiga, konsultasi dengan KPAI, Ombudsman, dan Komisi
informasi. Supaya apa? Supaya kebijakan ini agar melanggar hak anak tetap adil dan pelayanan publik dan sesuai prinsip keterbukaan informasi. Jadi konsultasi khusus dengan ketiga lembaga tersebut itu perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir, finalisasi dan pengesahan. Setelah semua proses dilewati, kebijakan ini ditetapkan secara resmi dalam bentuk Peraturan Pendidikan Nasional Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Slide berikutnya ada implementasi kebijakan. Setelah kebijakan tadi disahkan, saatnya masuk pada tahap implementasi. Langkah-langkahnya, yang pertama ada pengembangan platform digital nasional. Jadi Kemendikbudristek itu membangun platform digital nasional yang jadi pusat informasi mutu sekolah berdasarkan 10 indikator tadi. Portal ini itu dapat diakses secara publik lewat situs resminya. Kemudian ada pelatihan operator sekolah dan dinas. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya data yang masuk ke sistem itu akurat dan konsisten. Ketiga, ada publikasi ke media dan masyarakat. Publikasi itu dilakukan secara besar-besaran lewat media sosial, media massa, webinar, dan forum pendidikan. Ini penting biar semua orang itu paham itu RNS dan gimana cara gunainnya. Keempat, ada uji coba di beberapa provinsi sebelum peluncuran nasional. Sebelum diluncurkan secara nasional, dilakukan uji coba di beberapa provinsi terlebih dahulu. Ini semacam test driver buat cara tahu masalah teknis dan respon awal penggunanya itu seperti apa. Kebijakan bagus pun gak cukup kalau gak ada monitoring dan evaluasi. Evaluasi yang pertama, evaluasi formatif. Dilakukan dalam waktu 6 bulan di awal peluncuran. Dalam evaluasi formatif itu berfokus pada apa sekolah dinas itu bisa diakses di platformnya, data yang diinput udah lengkap atau akurat apa belum, gimana sih respon dari publik termasuk guru dan orang tua serta masyarakat sekitar. Kemudian kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan setiap tahun untuk menilai sejauh mana dampak kebiasaan RNS. Misalnya, apakah mutu pendidikan itu benar-benar meningkat? Apakah data RNS itu dipakai pemerintah daerah untuk ambil keputusan penting? Nah, hasil evaluasi tahun ini tuh akan jadi bahan penyempurnaan sistem RNS ke depannya. Jadi sistemnya itu terus berkembang, nggak berhenti di versi awal saja. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang kebijakan rapor nasional sekolah. Menurut kalian, bakal efektif nggak sih kalau semua sekolah itu punya rapor kayak tadi? Bye-bye. Sekian dari saya. Terima kasih.